Halo, Assalamualaikum. Yuk nonton kegiatan praktikum teknologi pengelolaan sumber daya lahan kering suboptimal yang kami lakukan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 1 dengan anggota Muhammad Atma Sabil, M. Roni Hakim, Rivia Diarta Yunda, Tribona Cahyanti, Regina Ayu Puspita, Umi Kulsum, dan Nida Lutfina. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elma Fuzatul Imani, Abdi Nurgani, Mulyadi, Risma Nur Hikmah, Halimatus Sadiah, M. Ferry Salim, dan Ahmad Sayuti. Pada video ini kami akan menjelaskan sifat-sifat tanah dan faktor pembatas pada lahan kering suboptimal, dan juga pengaruh ameliorasi pada lahan kering masam. Yuk nonton kegiatan praktikum teknologi pengelolaan sumber daya lahan kering suboptimal yang kami lakukan. Pengetahuan teknologi pengelolaan sumber daya lahan kering suboptimal sangat penting diberikan mengingat wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, mempunyai wilayah lahan kering cukup luas, sehingga lulusan program studi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan pertanian baik secara nasional maupun regional dengan prinsip-prinsip ekologis dan berkelanjutan. Tujuan utama dalam pengelolaan pertanian sumber daya lahan kering suboptimal adalah untuk meningkatkan produksi dalam jangka pendek, namun akan terjadi penurunan produktivitas dalam jangka panjang, sehingga kegiatan pengelolaan lahan bertujuan untuk 1. Mengatur pemanfaatan sumber daya lahan secara optimal, 2. Mendapatkan hasil maksimal, dan yang terakhir, mempertahankan kelestarian sumber daya lahan. Lahan kering suboptimal yaitu lahan kering yang mempunyai potensi produktivitas rendah sampai sangat rendah karena faktor iklim, lereng, dan kesuburan lahannya. Potensi lahan kering sebagai sumber daya pertanian masa depan cukup terbuka lebar. Meskipun demikian, perlu upaya keras. Pemanfaatan lahan kering perlu diperluas dan lebih memberikan aspek penting, utamanya untuk pengembangan pertanian tanaman pangan sebagai penopang kehidupan berbagai masyarakat, dengan tetap menjaga peranannya sebagai stabilisasi dan peningkatan fungsi ekosistem. Menurut BBSDLP 2015, disebut lahan kering apabila mempunyai 1. Elevasi lebih dari 700 meter dari permukaan laut, dan 2. Curah hujan tahunannya kurang dari 2000 mm. Selain faktor elevasi, iklim umumnya lahan kering mempunyai kelarengan lebih dari 50%. Oleh karena itu, lahan kering yang mempunyai permasalahan selain iklim yang kering, topografi dengan belerang terjal, dan kesuburan yang rendah, sehingga sering dimasukkan sebagai lahan marginal. Sebagian besar permeabilitas lahan kering memiliki permeabilitas yang cepat. Permeabilitas berhubungan erat dengan tekstur tanah, di mana tekstur tanah sangat mempengaruhi kemampuan penetrasi akar dan pengikatan air oleh tanah. Dalam praktikum ini, tekstur tanah dibagi menjadi 3 untuk penilaian kesesuaian penggunaannya, yakni lempung, geluhan, dan pasiran. Tekstur lempung memiliki permeabilitas yang lambat, geluhan memiliki permeabilitas sedang, dan pasiran memiliki permeabilitas yang cepat. Cara menentukan tekstur tanah langsung di lapangan cukup mudah, yakni dengan mengambil sampel tanah dan menambahkan air secukupnya. Lalu dibuat membentuk bola dengan kelembapan tanah sedemikian rupa menyerupai adonan. Setelah itu dinilai apakah bola dapat dibentuk dengan baik, kuat, atau tidak dapat dibentuk bola, atau dapat dibentuk bola namun sangat rapuh dan mudah pecah. Langkah berikutnya, ambil sebagian bola dan tekan di antara ibu jari dan telunjuk. Buatlah pita dan amati berapa panjang pita tanah terbentuk. Setelah itu, ambil bola tanah secukupnya, tambahkan air yang agak banyak, lilin, dan remas. Rasakan apakah didominasi rasa kasar, licin, atau lekat. Tekstur pasir memiliki karakteristik yang sangat terasa kasar, tidak lekat, tidak dapat dibentuk bola, tidak dapat dibentuk pita, dan tidak berbekas di jari. Tekstur geluhan memiliki karakteristik yang tidak terlalu kasar, tidak lekat, dapat dibentuk bola, dapat dibentuk pita yang pendek, dan ada berbekas di jari.
Tekstur lempungan memiliki karakteristik yang tidak terasa kasar, sangat dekat, dapat dibentuk bola, dapat dibentuk pita yang panjang, dan ada berbekas di jari. Usaha yang dapat dilakukan dalam perbaikan tekstur tanah adalah dengan melaksanakan kegiatan pengolahan tanah dengan penambahan bahan pembenah tanah, sehingga lahan tersebut dapat digunakan dan cocok untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian. Drainase alami adalah kualitas tanah yang menggambarkan keadaan drainase internal dan keadaan lingkungan tanah yang dipengaruhi oleh kedalaman permukaan air tanah. Kelerengan di lahan kering. Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu. Kemiringan lereng biasanya terdiri dari bagian puncak, cembung, cekung, dan kaki lereng. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tekstur tanah dan yang mempengaruhi laju permeabilitas tanah. Singkapan batuan atau rock outcrop adalah batuan yang muncul di permukaan tanah dan tidak dapat dipindahkan hanya dengan peralatan sederhana. Batuan dapat berupa batuan beku, sedimen, atau malihan. Keberadaan singkapan batuan sangat menentukan mudah atau tidaknya suatu lahan tersebut diolah. Singkapan batuan terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas pertama, kelas singkapan sedikit. Pada kelas ini, jarak rata-rata antar singkapan batuan lebih dari 60 meter. Kelas kedua yaitu kelas sedang. Kelas ini memiliki singkapan batuan berjarak rata-rata antara 30 sampai 60 meter. Kelas yang tiga yaitu kelas singkapan batuan banyak. Kelas ini memiliki singkapan batuan berjarak kurang dari 30 meter. Untuk pengertian amelioran adalah bahan pembenah tanah yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah melalui perbaikan fisik, kimia, dan biologi. Amelioran terdiri dari bahan organik dan anorganik. Tanah digolongkan menjadi 2, yaitu pembenah tanah alami dan pembenah tanah sintetis. Pembenah tanah alami yang sering digunakan petani ialah fosfat alam, kapur pertanian, zeolit, serta bahan organik yang mengandung karbon dan nitrogen. Sedangkan pembenah tanah sintetis yang sering digunakan petani ialah PAMA, HPAN, dan SPA. Kelebihan dan kekurangan bahan pembenah tanah yang dibawa pada saat praktikum. Yang pertama ialah pupuk kandang ayam. Adapun kelebihan dari pupuk kandang ayam ialah unsur hara makro berupa N, P, dan K dalam kotoran ayam lebih tinggi kandungannya dibandingkan dengan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak lain. Adapun kekurangannya ialah butuh pupuk kandang ayam dalam jumlah banyak untuk pengaplikasian di lahan pertanian. Bahan pembenah tanah yang kedua ialah dolomit. Dolomit memiliki kelebihan mampu menaikkan pH tanah. Pun kekurangan dari pengaplikasian dolomit ialah perubahan pH yang melonjak dapat merugikan terhadap aktivitas mikroorganisme tanah dan ketersediaan unsur hara menjadi tidak seimbang. Pembenah tanah yang ketiga yaitu abu sekam. Kelebihan dari abu sekam ialah di dalam abu sekam terdapat kandungan silikat sebesar 87-90%, di mana silikat termasuk unsur hara esensial. Kekurangan dari penggunaan abu sekam ialah abu sekam hanya mengandung satu jenis unsur hara saja, sehingga memerlukan input unsur hara lain untuk mencukupi kebutuhan pada tanaman. Dan yang terakhir ialah arang sekam. Adapun kelebihan dari penggunaan arang sekam ialah menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu, mempertahankan kelembapan. Adapun kekurangan dari penggunaan arang sekam ialah kemampuan menyerap air yang rendah pada tanah. Penambahan bahan-bahan amiloran yang banyak mengandung kation polivalent juga dapat mempengaruhi pengaruh buruk asam-asam organik yang beracun. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lahan kering suboptimal merupakan lahan kering yang mempunyai potensi produktivitas rendah sampai sangat rendah karena faktor iklim, lereng, dan kesuburan lahannya. Potensi lahan kering suboptimal sebagai sumber daya pertanian meliputi usaha tani lahan kering,
yaitu seperti kebun, padang rumput, tanah tidak diusahakan, tanah hutan rakyat, dan perkebunan, serta usaha tani lainnya seperti pekarangan, tanah rawa, tambak, dan empang. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tekstur tanah, yaitu dengan pengolahan tanah melalui penambahan amelioran. Lahan kering dapat digunakan untuk berbagai usaha, yaitu untuk pemukiman, padi sawah, pertanian lahan kering, kebun karet, dan kelapa sawit, serta hutan konservasi. Permeabilitas merupakan kemampuan tanah dalam meloloskan air ke lapisan bawah yang dipengaruhi oleh struktur dan tekstur tanah serta bahan organik yang dikandungnya. Permeabilitas lahan ini berhubungan erat dengan tekstur tanah. Dan dalam praktikum ini, tekstur tanah dibagi menjadi lempung, geluhan, dan pasiran. Tekstur lempung memiliki permeabilitas lambat, geluhan memiliki permeabilitas sedang, dan pasiran memiliki permeabilitas cepat. Permasalahan pada lahan ini adalah telah mengalami pelapukan lanjut. Tingkat kesuburan rendah akibat kemasaman tanahnya, sering terjadi erosi sebagai penyebab terjadinya degradasi lahan. Tingginya keasaman tanah dapat dikurangi dengan pemberian bahan amelioran seperti pupuk organik, tanah mineral, zeolit, dolomit, fosfat alam, pupuk kandang, kapur pertanian, abu sekam, urut tikus dapat meningkatkan pH tanah. Penambahan bahan-bahan amelioran yang banyak mengandung kation polivalen juga dapat mengurangi pengaruh buruk asam-asam organik beracun. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton sampai selesai dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.